Hello, what's up mate? Welcome to your Everyday Mate channel. Bersama gue Arnold. Channel ini gue buat untuk sharing segala sesuatu tentang kehidupan kita sehari-hari di sekitar kita. Dan gue juga pengen sharing tentang istilah ekonomi. Ini semua gue dapatkan dari inspirasi waktu gue kuliah. Waktu gue kuliah, gue punya dosen yang sempat menjadi mahasiswa kedokteran. Tapi karena beliau suka baca koran, dia sering melihat istilah-istilah seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, APBN, dan lain-lain, sehingga dia menjadi sangat tertarik, kurius, sangat ingin tahu. Akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari kedokteran tersebut dan menjadi dosen, menjadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi. Nah, gue terinspirasi dari kejadian tersebut. Gue di waktu work from home ini ingin membuat suatu video di YouTube ini, sharing tentang terkait dengan ekonomi secara umum, khususnya buat semua teman-teman yang tidak berlatar belakang ekonomi, dan pastinya buat lulus semua yang kerjanya bukan di sektor ekonomi, sehingga makin banyak orang tahu tentang ekonomi, sehingga nanti teman-teman bisa saling mengerti nih kalau baca koran, oh ini maksudnya seperti ini, dan juga aplikasinya di kehidupan sehari-hari. So, tunggu apa lagi? Let's go! Oke, yang pertama teman-teman, kita akan mempelajari yang dimaksud dengan makroekonomi. Teman-teman udah pernah dengar belum ya makroekonomi itu apa? So, teman-teman, makroekonomi itu adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomian secara menyeluruh, baik itu bisa di tingkat negara, internasional, maupun global. Nah, di ekonomi makro ini sangat penting ya teman-teman ya, karena biasanya kalau teman-teman baca koran, pasti sudah pernah mendengar ya istilah inflasi, pertumbuhan ekonomi, national income, pengangguran, PDB, dan lain-lain. So, di kesempatan kali ini, gue pengen ngebahas dua istilah ekonomi yang cukup penting menurut gue, karena sangat fundamental. Yang pertama adalah inflasi, yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi. Apa itu inflasi? Check it bro. So, inflasi teman-teman, inflasi itu mungkin teman-teman sering dengar ya. Gue sudah kerja kurang lebih 8 tahun dan udah keliling ke beberapa daerah di Indonesia. Masih banyak yang salah nih, belum mengerti apa itu inflasi. Ada yang sebutnya inflasi, ada yang sebutnya inflasi sudah benar, tapi secara definisi mungkin belum, kurang tepat ya teman-teman ya. Jadi inflasi itu adalah kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus pada suatu waktu tertentu. So, sekumpulan barang dan jasa. Jadi kita tidak bisa mengatakan misalnya, wah pulpen ini naik harganya itu inflasi. Tidak, kita harus melihat dari sisi sekumpulan barang dan jasa, dan juga terus-menerus meningkat pada suatu waktu tertentu. Nah, kapan dikatakan inflasi? Inflasi apa sih indikatornya? Nah, indikator untuk mengukur inflasi adalah IHK, Indeks Harga Konsumen, yang diukur dan dihitung oleh BPS. Nah, BPS itu sendiri mengumpulkan IHK berdasarkan komoditas-komoditas yang sudah disusun dari survei biaya hidup. Survei biaya hidup ini dilakukan setiap beberapa tahun sekali oleh BPS untuk mengetahui sebenarnya di suatu daerah, di masyarakat itu lebih cenderung mengkonsumsi barang-barang apa ya, sehingga nanti kita akan melihat dari pendapatannya misalnya 100, berapa persen yang dikonsumsi untuk barang-barang tertentu, sehingga nanti kita bisa mendapatkan barang yang signifikan untuk diukur, diperhatikan dalam suatu waktu tertentu, kenaikan barang harganya menjadi inflasi. Nah, contoh dari inflasi seperti apa teman-teman? Nah, gue mau nyontoin waktu gue dulu kuliah. Misalnya gue beli suatu makanan harganya 10.000 teman-teman ya. Nah, namun kemudian sekarang di tahun 2020, sekitar belasan tahun kemudian, harga makanan ini sudah naik menjadi 20.000. Artinya teman-teman, harganya sudah naik. Yang tadinya 10.000 menjadi 20.000. Sehingga teman-teman, kalau kita punya uang 50.000, tadinya gue bisa beli 5 porsi makanan tersebut. Tapi sekarang, karena ada inflasi, gue hanya bisa membeli 2 porsi dan sisa kembalian 10.000. So, teman-teman, itu konsep awal dari inflasi. Halo, berikutnya yang kedua, kita akan belajar tentang pertumbuhan ekonomi. Mungkin teman-teman sering dengar ya di korannya, pertumbuhan ekonomi, asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2000 sekian-sekian, dan asumsi di tahun mendatangnya. Dan kita tidak hanya mendengar di negara kita, misalnya kita juga bisa mendengar asumsi pertumbuhan ekonomi global di negara lain, negara tetangga. Nah, ini teman-teman, apa sebenarnya pertumbuhan ekonomi itu? Yuk kita bahas. Nah, pertumbuhan ekonomi adalah teman-teman peningkatan size dari suatu ekonomi negara pada suatu periode tertentu. Nah,
Pertanyaan berikutnya, apa itu size ekonomi? Size ekonomi adalah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam suatu periode tertentu. Nah, itu biasanya kita kenal dengan istilah PDB. Sebenarnya gue nggak gitu suka dengan bahasa yang terlalu formal ya. Tapi PDB itu menurut definisinya adalah semua akumulasi dari nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua unit perekonomian dalam suatu negara dalam suatu periode tertentu. Nah, misalnya teman-teman PDB tahun 2019. Berarti teman-teman negara tersebut akan diukur semua nilai tambahnya dari barang dan jasa yang dihasilkan selama tahun 2019. Dapatlah nilai PDB tahun 2019. Nah, teman-teman, berikutnya untuk tahu pertumbuhan ekonomi kita butuh minimal 2 tahun nilai PDB. Misalnya kita mengukur negara A, berapa sih pertumbuhan ekonominya? So, kita akan menghitung dulu pertama-tama PDB tahun 2020. Misalnya kita ingin tahu PDB tahun 2020. Akhirnya, kita juga membutuhkan data T-1-nya, data tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019. Nanti PDB tahun 2020 akan dibandingkan dengan tahun 2019. Berapa persen kenaikannya? Katakanlah misalnya terjadi kenaikan 5%. So, dengan pengukuran PDB tersebut kita bisa mengukur bahwa pertumbuhan ekonomi di negara tersebut sudah tumbuh sebesar 5%. Cukup mudah kan teman-teman ya? So, jadi teman-teman, pertumbuhan ekonomi sangat penting teman-teman, karena pertumbuhan ekonomi ini akan mengukur tujuan dari pembangunan juga, dan juga dapat juga meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat. Apabila nanti ke depannya pertumbuhan ekonomi sangat cepat, misalnya stabil dan tinggi nilai persentasenya, kemudian nanti akan semakin banyak barang dan jasa yang dihasilkan. Nah, barang dan jasa yang dihasilkan ini teman-teman membutuhkan tenaga kerja, akan menyerap tenaga kerja, sehingga nanti ke depannya akan semakin besar nilainya. Dan apabila nanti dibagi dengan jumlah pekerjanya, jumlah penduduknya, maka akan bisa didapatkan pendapatan per kapita. Mungkin teman-teman sering dengar juga ya, pendapatan per kapita. Artinya PDB global dibagi dengan jumlah penduduk. So, itu teman-teman konsep tentang pertumbuhan ekonomi. Alright, mate. I think it's all for today. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua, sehingga teman-teman lebih banyak tahu tentang istilah-istilah ekonomi, terutama tadi ya teman-teman ya, makroekonomi, inflasi, dan juga pertumbuhan ekonomi. Please hit like button and also subscribe if you like this channel. I'll see you guys in the next video. Peace.